Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 46 ya, 47 dan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin annahum, bahwa mereka mulaqu akan menemui rabbihim, Tuhannya, Rabbnya, wa annahum, dan bahwa mereka ilaihi akan kembali, ilaihi rajiun, akan kembali kepadanya. Jadi rupanya secara fikih harus dikombin secara akidah kalau pengen sholatnya khusyuk. Ini kan jawaban dari wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha, dan salat itu lakabiratun, sungguh berat, illa, kecuali, 'alal khashiyin, bagi orang yang khusyuk. Jadi rupanya pengertian khusyuk itu luas. Kemarin saya sampaikan beberapa kiat agar khusyuk ya, antara lain sholatnya on time, tepat waktu. Karena ini logikanya, kalau kita punya karyawan tepat waktu, kita nggak usah diminta, kita ngasih. Kita dipanggil Allah tepat waktu terus, ya Allah nggak usah diminta pun bakal ngasih. Di antaranya adalah ngasih agar kita mendapatkan kenikmatan ketika sholat. Yang kedua, paham betul apa yang dibaca dalam sholat, dari takbir sampai salam. Yang ketiga, tahu hukum-hukum tentang sholat. Ini secara fikih. Tapi secara akidah ternyata siapa yang pengen sholatnya khusyuk langsung dijawab oleh Allah di ayat ini. Jadi sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Adalah orang yang yakin annahum, bahwa mereka mulaqu, akan menemui rabbihim, Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan dikembalikan. Ini apa? Akidah, tauhid, iman. Karena siapapun yang meyakini kita bakal balik, siapapun yang meyakini bahwa kampung kita ini bukan di Jelupang, kampung orang beriman itu nanti di akhirat, maka seluruh warna hidupnya akan diwarnai oleh keyakinan ini. Inilah yang mentakkan kita bisa khusyuk menurut ayat ini. Bahkan satu-satunya disparitas pembeda antara kita dengan orang di luar Islam ya ini,
Kita mah yakin bakal menemui Allah, balik ke kampung halaman kita bakal dibalas semuanya. Orang yang beriman kagak percaya dah, maka warna seluruh hidupnya ya beda sama kita. Lah kita kan percaya sama Allah, percaya akan ada hari pembalasan, percaya akhirat. Maka dari bangun tidur sampai tertidur tujuan kita, visinya adalah akhirat, tapi bahagianya juga perlu di dunia ini. Ngomong dikaitkan dengan akhirat, makan dikaitkan dengan akhirat, tidur dikaitkan dengan akhirat, jalan dikaitkan dengan akhirat, hiburan dikaitkan dengan akhirat, apa saja dikaitkan dengan akhirat. Nah itu orang yang kayak gini khusyuk sholatnya. Jadi ternyata mohon maaf, untuk bisa sholat khusyuk tidak semata-mata kudu di training 3 hari 3 malam biar khusyuk. Kagak, lemurah amat khusyuk. Ternyata kuncinya di sini. Yang yakin, yang percaya, sebagaimana pesan Nabi, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Anda silahkan boleh mewarnai hidup Anda sesuka Anda, tapi ketahuilah fa innaka majziyun bih, seluruh perbuatan Anda ada balasannya nanti. Dan saya kira benar ini, sangat benar, maha benar Allah ya. Kalau hidupnya dibingkai dengan akidah, dengan tauhid, dengan iman, lah sholat juga khusyuk. Ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan alaikum kepadamu, dan aku faddaltukum, lebih atau telah melebihkan kalian, alal alamin, dari semua umat yang lain. Allah mengingatkan kembali keturunan Bani Israel atau keturunan anaknya Nabi Yakub. Apa yang suruh diingat? Pertama, ingat dong, kata Allah, kalian telah aku beri nikmat. Apalah antara nikmatnya? Satu, diselamatkan dari Fir'aun, nikmat. Dua, ketika mau masuk ke Palestina 40 tahun keder, dikasih makan dari surga, mana dan salwa. Luar biasa nikmatnya. Kemudian wa anni faddaltukum, Allah lebihkan keturunan Nabi Yakub itu dari umat yang lain pada saat itu. Apa kelebihan mereka? Satu, Nabi dan Rasul banyak sekali dari mereka, bahkan bukan hanya banyak. Bani Israel itu setelah Nabi satu wafat, ada Nabi, ada Rasul lagi. Nabi Rasul wafat, ada Rasul lagi. Terus istimrar, sustainable. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad yang ada Nabi lagi udah. Kecuali yang kemarin di Sukabumi ngaku wali ya. Tahu ditangkap apa kagak. Kemarin di Pandeglang ada yang ngaku Anglin Dharma apa sih ya? Kalau kata saya memang orang pengen masuk TV baik itu. Yang kedua, diutamakan dari umat yang lain. Kitab-kitab suci banyak diturunkan ke Bani Israel. Yang ketiga, keturunan Nabi Yakub, Bani Israel itu banyak yang jadi raja, jadi pembesar, jadi bangsawan selain jadi rasul dan nabi. Jadi pada saat itu, pada era itu, keturunan Nabi Yakub, Bani Israel itu adalah dilebihkan dari umat-umat yang lain. Tapi ayeuna cenage abah mah sekarang ditutup
oleh surat Al-Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau sekarang siapa yang paling utama? Umat siapa? Ya umat Nabi. Siapa? Lah kita. Tadi ayatnya, kuntum, kalian semua, khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan dari kata kharaja, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena ternyata kita umat Nabi Muhammad selalu konsisten dengan dua itu, ngajak yang baik, nyegah yang mungkar. Kalau umat Bani Israel kenapa dilebihkan? Karena banyak rasul, banyak nabi, banyak pembesar, kitab suci diturunkan. Tapi ternyata kita beda. Kenapa kita dilebihkan? Karena dakwah. Jadi kalau mau diperbandingkan, ya masing-masing punya keutamaan. Tapi kalau Bani Israel itu kan ada kelanjutannya, yaitu kita umat Nabi. Lah kalau kita sampai hari kiamat, durasinya kayaknya banyakan kita. Lah kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, berarti kita menjadi umat yang terbaik 1000 tahun dong. Padahal dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan cuma 600 tahun. Ya ditambah plus dari Nabi Yakub, ya lumayan panjang sih. Jadi Allah telah melebihkan Bani Israel. Efek dari makan makanan surga yang 40 tahun, otaknya orang Bani Israel memang canggih. Ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsurun. Wattaku, dan takutlah kamu, yauman, pada hari, la tajzi, ketika tidak seorang pun dapat membela, an nafsin, orang lain, syai'a, sedikit pun, wala, dan tidak, yukbalu, diterima, minha, syafa'atun, syafaat darinya, wala yu'khadu, dan tidak diterima, minha adlun, tebusan apapun darinya, wala hum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Apa nih maksudnya? Kalau antar orang beriman bisa saling memberikan syafaat dan pertolongan. Ayat ini addresnya adalah ketika orang beriman dengan orang tidak beriman, maka nggak bisa saling menolong. Tapi kalau kita sesama orang beriman, bisa nanti saling menolong di akhirat, di yaumil hisabah. Jadi yang namanya syafaat, ternyata alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad insya Allah dapat banyak, Pak. Pertama, syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Misalnya Rasul menjanjikan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang datang ke makamku, makam Nabi di mana? Pondok Serut. Leilok Pondok Serut ada. Siapa yang mendatangi makamku, tentu niatnya berziarah ke makam Rasulullah karena cinta mahabbah kepada Rasulullah, wajabat lahu syafaati, wajib bagiku memberikan syafaat padanya. Di keterangan-keterangan yang lain, siapa yang banyak bersalawat kepada beliau, dia berhak mendapatkan syafaatku. Di ayat yang lain, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, layak baginya dapat syafaatku. Banyak insyaallah. Satu pertolongan.
Bahkan kita Pak masuk surga bukan karena ibadah kita doang. Dia mohon maaf, kalau ibadah kita ditimbang, dikonversi dengan surga, dia orang ketemu pisan. Sholat sih alhamdulillah, sholat kita alhamdulillah. Tapi apakah sholat kita benar-benar yang diinginkan Allah? Rasanya sih jauh dah. Udah cocok sholat kita sama yang diinginin Allah Rasulnya. Kira-kira ikhlasnya apa yang dipengenin Allah para Rasulnya belum kita? Rasanya belum. Kadang masih ngeluh juga. Sedekah ya paling kayak kalau Jumat. Puasa kalau nggak dioprak-oprak bini orang jalan pisan. Ya pokoknya jauh dah, jauh ngaku baik ngaku jauh. Alhamdulillahnya ada syafaat Nabi tuh. Begitu kira-kira. Tapi ini bukan orang Islam ini. Kalau orang Islam sama orang bukan Islam, jaga sembung makan jagung, kagak nyambung, Bung. Tapi kalau orang-orang sama mukmin bisa. Yang kedua, selain syafaat dari Nabi siapa? Yaitu syafaatul as-shadiqain. Jadi mohon maaf Pak, ini kita biasa ngaji nih, habis maghrib nih. Walaupun saya belum tahu namanya ini semua. Tapi yang istiqomah ini, kalau habis maghrib ngaji, entar seumpama di jembatan Shiratal Mustaqim nyemplung mestinya, sebelum nyemplung kita disuruh ngomong dulu. Ada yang namanya kalau istilah hukum itu namanya apa? Abolisi apa namanya Bang? Yang begitu dah pokoknya, yang si begitu. Lalu si hamba ini ngomong, ya Allah, saya dulu waktu di dunia ditakdirkan oleh Engkau tinggal di Malatin Mas, masjidnya namanya Rodotul Jannah. Tiap habis maghrib saya ngaji. Ya ustadznya sih kadang-kadang ada yang gemuk, ada yang rada-rada kurus dah. Tapi saya tiap maghrib ngaji ya Allah. Kata Allah, sama siapa aja? Sebutin. Si Malik, oh Malik ada. Mestinya saya nyemplung ke neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, tolong dong panggilin si Malik noh, pasti dia kenal saya dah. Kata Allah, malaikat panggil Malik. Dikupiak, tahu dikupiak nggak Pak? Dikupiak, dicari. Emang dia orang soleh, nyangsang di surga rupanya. Kata Allah, Gufron, Malik udah di surga. Lah itu ya Allah, tolong dia panggil. Begitu dipanggil, dia ada pindah amprogin sama saya. Lik ya, dulu kon kita waktu di Jelupang ngaji di Rodul Jannah tiap maghrib ketemu kan? Betul ya Allah. Lik, tolongin ngapa? Kata Malik, iya dah Ustaz Gufron. Malik ngomong sama, ya Allah, tolong dong teman saya waktu di dunia ngaji bareng, sholat bareng, taklim bareng. Lehilok saya ke surga dewek baik. Tolonglah Ustaz Gufron, kesian dia. Saya bawa bayar ke surga ya Allah ya, boleh apa kagak kira-kira ini? Kata Allah, boleh. Lapan sama-sama seiman. Malik megaridungnya di surga dia. Nah, saya yang mau nyemplung ke neraka malah. Sama di Bapak juga sama nanti. Jadi dua teman yang dulu waktu di dunia sering beramal soleh bareng, kalau ada salah satu yang mestinya nyemplung di neraka, dia dapat abolisi. Dia bisa meminta kepada Allah agar teman akrabnya waktu di dunia itu ikut bareng-bareng ke surga. Ini namanya syafaatul mukmin. Ya tentu dengan catatan durasinya lama. Lah kalau baru ngaji dua pojokan mah lilokan. Bapak Pak Haji ini nih saya lihat istiqomah luar biasa. Ini tolong Pak Haji kalau masuk surga saya cariin ya. Kupiak baedah saya. 3. Ada syafaat namanya syafaatul walad ila walid. Anaknya di surga, lah bapaknya nyangsang di neraka.
Begitu ketemu dilamprogin, ngapa sih pak pakai nyangsang di neraka? Lu agak tahu lah, bapak kan doyan nyawer. Omanya doyan nyawer. Begitu diketemuin, bapak lu ini? Iya malaikat. Bener catatannya ada. Tapi dia diponis neraka nih, ngasih rada lamaan. Ya Allah, kan yang ngajarin saya dulu alif-alifan bapak saya, walaupun dia suka nyawer juga. Walaupun dia suka nyawer ya Allah, tapi dia doain saya mulu. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh dan solihah. Muliakan akhlaknya, kuatkan akidahnya, cerdaskan akal pikirannya. Sukseskan dunia dan akhiratnya, bahagiakan dunia dan akhiratkannya, jodohkan dengan yang soleh. Dia selalu doain saya, ya Allah. Bener malaikat? Coba lihat catatannya. Oh iya ya. Akhirnya Allah menimbang, ya udah dah. Lu alhamdulillah lu punya anak soleh lu. Lu dulu kudunya nyangsang 2 tahun lagi mestinya. Lah 2 tahun lumayan Pak Ji. Karena mikdaru alpasanatin sehari di neraka itu 1000 tahun di Jelupa. Lah kalau 2 tahun berarti berapa? 360 kali 2 kali 1000. Lah berapa itu? Buyang dah. Hitung bayar listrik aja buyang. Anak. Maka ini bocah begini nih, ini bisa memberi syafaat. Bahkan mohon maaf, seumpama kata ada orang Islam, orang beriman, anaknya meninggal belum balik, masih balita, asal bapak emaknya mengerjakan rukun iman, rukun Islam, itu anaknya bakal nyariin kita, dan dia tidak mau masuk surga kecuali bareng sama kita, sampai nangis di hadapan Allah nanti. Bukan berarti ini pulang nih bocah yang masih balita kita pitas-pitasin deh biar mati lu. Jangan, yang alami maksudnya. Emang kan kadang-kadang sedih banget pak, anak lagi lucu-lucunya mati, ada nggak kayak gitu? Terus saya waktu di Serpong Pak, Ustadz tahlilan ya, ya datang saya. Begitu datang, tuan rumahnya cerita sama saya, Ustadz anak saya 2 meninggal masih balita, laki lah udah mau mewek, lah getun bener lah, sedihnya luar biasa. Lah punya anak meninggal dua-duanya. Mana dia orang kaya. Hanya saya ceritain begitu langsung bahagia lagi dia. Oh begitu Ustaz, iya bakal ketemu lagi Pak, nggak usah khawatir. Hanya dia bahagia lagi. Tahu udah bikin lagi kali karang, tahu dah saya nggak tahu sih, gak nanyain. Udah kali rasanya mah. Maksudnya udah hasil lagi kayaknya mah. Jadi anak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya. Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Kalau ada keluarga kita yang mati syahid. Wah, dahsyat ini. Hadisnya riwayat Imam Ahmad sahih. Nabi bilang apa? Kalau ada yang mati syahid dunia akhirat, yang perang melawan orang kafir aja nyerang kita dulu, kayak di Palestina gitu. Terus Allah takdirkan meninggal, aku jaminkan 6 kata Nabi. 1, dosanya udah diampunin sebelum darahnya tumpah di bumi. 2, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. 3, syakaratul maut, ketika sakaratul maut diperlihatkan indahnya surga. 4, dia tidak pakai dihisab. Dan yang terakhir, dan yang kelima, dia diberikan fasilitas memberikan syafaat sab'ina ailati, 70 keluarganya. Dan yang keenam, 72 wanita surga nungguin. Makanya yang paling bahagia itu orang Palestina sebenarnya, paling sukses. Tapi secara dunia mereka memang paling menyedihkan, tapi secara akhirat mereka paling sukses. Pantesan tuh bocah yang segini-gini nih, Tong pojok ya, segede seente ini, kalau ditanya cita-citanya apa Tong? 3 doang Pak, orang sono Palestina, orang Gaza. Hafal Quran 30 juz. Yang kedua, membebaskan Masjidil Aqsa. Sama yang ketiga, mati syahid nyusul bapak saya. Cita-cita 3. Dan itu kesuksesan, maha kesuksesan itu. Lah orang Jelupang ditanya anaknya, Tong lu pengen jadi apa gede? Tang cilok.
Ini ngomong-ngomong udah habis waktunya ya. Ntar kita lanjutin lah insyaallah kan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.